Hai semuanya, jadi bentar lagi udah masuk bulan Februari tahun 2024. Mungkin teman-teman udah ada yang rencana pengen cari PC full set budget 10 jutaan atau mungkin ya 10 juta lah. Ini gue ada rekomendasi PC-nya full set. Jadi kalau teman-teman minat, linknya di deskripsi. Ya ini bakal gue ulas lebih chill dan lebih santai, so semoga video bermanfaat. Hai semuanya, oke ini bakal gue bahas dulu. Ya ini PC full set 10 juta 225.000. Nanti besok bakal 11 juta, 12 juta, 13 juta, 14 juta lah. Jadi minggu ini temanya cari PC full set budget 10 jutaan lah, 10 jutaan ke atas ya. Jadi yang pertama ini PC gaming i7 10700F dengan RAM-nya 16GB, SSD 256GB, VGA-nya 4GB GTX 950 dengan monitor 24 inci Samsung. Ini 10 juta 225.000. Bisa dikatakan agak lumayan. Bukan agak lumayan mahal sih, mahal banget cuy. Bisa beli dapat motor kan ya? Ya cuma kalau ini sih ya karena gue kan bukan sultan ya, jadi buat gue ini PC mahal guys. Cuma untuk spesifikasinya kalau i7 10700F kenceng lah. Dia wajib pakai VGA eksternal. Motherboardnya Intel. Oh iya, ini kan Intel ya. Intel Core i7 10700F, motherboardnya Intel MSI H510M ADV. Aduh, gue keseringan pakai AMD, jadi ingatnya kayak AM4 terus. Sorry. RAM-nya 16GB, SSD 256GB SATA 3, harddisk Seagate 500GB, VGA-nya 4GB, GTX 1650 GDDR5. Casing Gaming Infinity, power supply 480+, sama monitor 24 inci Samsung Curve. Gua jujur untuk power supply-nya gua agak cemas gimana gitu. Masalahnya untuk 400 watt 80 plus memakai GTX 1650 dan i7 10700F, menurut gua aja mikirnya aja mau pakai yang 600 watt kalau spek kayak gini. Ya. Cuma ini ngepas banget, gua nggak berani kalau 400 watt. 400 watt tuh kalau spesifikasinya PC-nya tuh nggak pakai VGA eksternal, gua masih ada berani deh, bener. Kalau kayak gini gua nggak berani, mikir 10 kali gua. Dan pasti hasilnya nggak mau gua, bener. Ya pokoknya gue nggak sarankan deh. Ya ini mah standar lah ya. Kalau game-game ini kalian bisa ini sendiri. Ini pokoknya ini yang udah beli nih. Ya ditidurin begini dong, PC mahal-mahal begini. Habis itu i7 10700F dia skornya di angka 16.511. Nanti VGA eksternalnya gue saranin upgrade lagi sama power supply-nya upgrade lagi. Menurut gue cemas gimana gitu loh. Ini 8 cores, 16 threads, 4,8 GHz dan clock speed 2,9 GHz, TDP di 65 watt. Gue agak cemas gimana gitu kan. i7 10700F sendiri dia soket LGA 1200, 8 cores, 16 threads. Abis itu dia keluaran tahun 2020 tanggal 30 bulan April. RAM-nya support DDR4 2133 MB transfer per second, dual channel, frekuensi 2,9 up to 4,8, TDP-nya di 65 watt dengan power limit 2-nya di 224 watt. Jadi I think ya, gue rasa ya ini prosesor udah mantep lah. Cuma jujur gue mikirnya power supply 400 watt. Paling gue spesifikasinya akan gue pertanyakan cuma di power supply sih. Gue agak takut cemas gitu. Kalau gue yang rakit, gue nggak bakal mau pakai 400 watt kalau spek kayak begini jujur. Paling cuma kalau menurut gue power supply sih. Ya. Habis itu kan pakai GTX 1650. Dia skornya di 7873. Dia supportnya PCIe 3.0x16, VRAM-nya 4GB, core clock-nya di 1485 MHz, memory clock-nya di 800 MHz, support DirectX 12 dan OpenGL 4.6, max TDP-nya di 75 watt, teman-teman. Jadi ini ini masih mantep banget lah. Keluaran tahun 2019 juga nih. Bisa di-upgrade lagi, cuma kalau gue sih naranin nanti kalian upgrade-nya VGA-nya agak lumayan mahal sih. Seharga sama PC-nya sendiri loh. Makanya gue selalu bilang kan, teman-teman kalau mau upgrade, mau beli PC full set, mau sama gue atau PC-nya doang, mau sama gue atau yang lain, VGA eksternal itu bisa 80%, 60%, atau 50% budgetnya sendiri. Misalkan punya budget 3 juta itu bisa 1 juta
1 juta sendiri buat VGA sendiri. Makanya kadang-kadang orang pakai VGA eksternal, jadi tapi nggak pakai yang DDR4, pakai DDR3. Gue banyak lihat kasus bukan banyak kasus sih, itu nggak ada masalah, itu namanya menyesuaikan keinginan kalian. Cuma kalau gue pribadi jujur menyarankan sih better yang DDR4 aja. Cuma nggak harus gitu loh. Cuma nggak harus lah. Cuma kalau gue sih prefer DDR4 buat upgrade lebih enak gitu. Habis itu Radeon RX 6600 XT. Ini kalau mau upgrade sama ini harganya lumayan mahal loh. Ini dia support PCIe 4.0x8, VRAM-nya 8GB, core clock-nya di 1968 MHz, dan memory clock di 16.000 MHz, 16GB lah. Support DirectX 12 dan OpenGL 4.6 dengan max TDP di 160W. Kalau misalkan kalian upgrade VGA ini, gua wajibkan kalian harus upgrade power supply lagi. Karena power supply itu jantung komputer. Gua di zaman dulu tuh gua pernah iseng. Jadi gua pakai PC gue pakai power supply yang beli abal-abal karena gue waktu itu emang duit gue nggak ada. Gue pengen main Dota, naikin MMR, motherboard. Gue beli power supply yang di bawah cepet. 3 hari rusak loh motherboard gue angus. Di situ gue kayak, wah, chaos, parah itu. Ya makanya power supply itu penting. Ya untuk VGA-nya ini gue saranin pakai MSI Radeon RX 6600 XT. Harganya gue udah bilang kan seharga PC-nya sendiri. Makanya gue selalu bilang sama temen-temen semua, gue nggak mau ngotot maksa kalian untuk, aduh bang, masa kayak budget segini dapat VGA bang. Ya, maksud gue tuh gue berusaha kalian dapat prosesor yang bagus. Habis itu kalian ada rezeki lagi ya upgrade VGA lagi. Jadi potensi PC-nya bisa lebih maksimal gitu loh. Bukannya, aduh kadang-kadang gue ngomong halus aja kadang masih dikata-katain. Cuma ya nggak apa-apa lah. Cuma ini menurut gue itu ya. PC 9,9 juta cuma gue pastikan ini kalian bakal puas banget batin kalian kalau beli PC ini sih. Habis itu upgrade power supply lagi 606.000. Nah ini aja udah. Ya gue rasa 500 watt 80 plus bronze aman. Kalau ini masih gue rasa masih aman lah. Buat MSI Radeon 6600 XT ya, coba gue baca dulu deh. Recommended power supply-nya 500 watt kan. Ini aman. Gue kalau power supply budget segini mah gue yakin aman. Gitu loh. Ya. Kecuali kalian pakai MSI Afterburner, kalian overclock lagi itu gue udah angkat tangan. Bawaan standar aja sih gitu loh. Gak usah terlalu gimana-gimana banget. Kalian mau overclock pun gak sampai yang itu memperpendek usia komputer kalian gitu loh. Mau overclock standar gimana juga pasti akan memperpendek lah, walaupun nggak sampai gimana banget gitu ya. So ya udahlah, gue buat videonya kayak gini aja. Ini PC full set saran dari gue ya. Budgetnya 10,2 nih. 10.225.000, linknya di deskripsi kalau kalian budgetnya 10,2 juta kalau kalian minat, linknya di deskripsi. Atau ya kalau mau rakit komputer sama gue DM Instagram aja. Oke kita konsultasi bareng-bareng ya. So ya udah, semoga video bermanfaat. Bye bye.